Kawasan Kota Semarang Lama sudah memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri sejak dahulu kala. Banyak warga pendatang yang menduduki kawasan ini. Dari keturunan Tionghoa, Melayu, Arab, Eropa, dan juga lain sebagainya. Tentunya ini menjadi daya tarik yang bisa menarik minat wisatawan baik lokal maupun asing. Namun sayang, dahulu kawasan ini sempat terbengkalai atau kurang terurus. Namun sekarang bisa disaksikan sendiri begitu indah dan juga elok keeksotisan dari kawasan Kota Semarang Lama yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah kota dan juga berbagai pihak terkait. Untuk itu saya mau eksplor lebih lanjut kawasan Kota Semarang Lama hanya di Sapa Nusantara Kompas TV. Kota Semarang Lama, kota dengan ciri khas bangunan dan budaya yang memiliki nilai sejarah tak terlupakan bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya bangsa Belanda, namun juga bangsa Melayu, Arab, Gujarat, dan Tionghoa yang bermukim di kota Semarang kala itu. Hingga meninggalkan jejak berupa bangunan tua bersejarah dan budaya yang masih bisa dijumpai sampai saat ini. Banyak situs dan bangunan yang menjadi objek wisata menarik bagi wisatawan untuk melihat jejak sejarah dari peradaban Semarang di masa lampau. Nah, setelah kemarin saya sudah jalan-jalan eksplor di kawasan Semarang Lama, sekarang saya sudah berada pas banget nih di depan kantor Wali Kota Semarang. Saya jadi penasaran, kira-kira siapa ya sosok di balik itu yang sudah berjasa menginisiasi, merevitalisasi kawasan Semarang Lama yang di dalamnya ada 4 situs yang tentunya menarik para wisatawan lokal maupun asing. Kita ikuti selengkapnya ya perbincangan saya dengan sosok yang satu ini. Halo Mbak Ita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Berjumpa lagi ya Mbak ya. Bisa di mana Mbak? Saya udah jalan-jalan keliling Semarang nih Mbak. Terima kasih. Dan akhirnya punya kesempatan nih saya pemirsa bisa hadir di ruang kerjanya Mbak Ita di kantor Balai Kota Pemerintah Kota Semarang tentunya. Berarti tiap hari kesini ya Mbak ya? Iya Mbak. Kerjanya. Tapi kadang-kadang enggak lah. Seringnya ke lapangan ya malah ya. Lapangan juga. Meeting gitu. segala macam. Iya. Tapi ini ruang kerja dari Mbak Ita. Nah Mbak Ita lagi ngapain tadi? Baca-baca apa sih? Ini jadi ada Semarang Semakin Hebat dan di dalamnya ini ada kawasan yang sangat cantik, sangat menarik dan menjadi unggulannya Kota Semarang ada kawasan Semarang Lama. Wah itu dia nih, Semarang Semakin Hebat emang cocok ya pemirsa. Menurut saya pribadi nih Mbak Ita, dan saya yakin juga seluruh masyarakat, seluruh wisatawan setuju. Nggak ada bosennya loh saya jalan-jalan di Semarang ini Mbak. Keren banget. Gimana ya, nyaman, ngangenin, berasa kayak di masa dulu tapi itu masa sekarang gitu Mbak. Yang tadi Mbak Ita juga sudah sempat mention adalah kawasan Semarang Lama. Di dalamnya ada 4 situs ya, ada kawasan. Ada apa aja itu Mbak? Jadi kan banyak yang taunya itu kalau kawasan yang menjadi destinasi itu hanya kawasan Kota Lama Semarang. Tapi sebenarnya ada 4 kawasan. Jadi ada kawasan Kauman, ini ada yang pertama, kemudian kawasan Melayu, itu yang sangat menarik itu ada namanya Masjid Menara Layur, dan bersisian dengan ada namanya Klenteng Dewa Bumi. Itu merupakan simbol dulu itu pluralisme atau beraneka-ragaman suku, agama, ras ini sebenarnya sudah lama ada di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga adalah kawasan pecinan. Ya. Chinatown gitu Chinatown, yang ada juga loh di Kota Semarang. Ya, dan yang terakhir adalah kawasan yang Kota Lama itu. Kota Lama. Little Netherlands gitu ya bahasanya. Di situ ada Gereja Blenduk. Betul, bahasa Oudestad. Oudestad. Harus benar spellingnya, Oudestad ya. Kalau nggak salah juga udah sejak di abad ke-15 ya, Mbak? Betul. Hingga early 20s ya, atau awal di abad 20. 20, betul. Dan sekarang sejarah dari masing-masing situs tuh kayak gimana sih Mbak? Yang tentang kampung pecinan, Kauman, dan lain-lain.
Jadi awalnya yang pertama itu adalah Kampung Kauman. Oke. Nah, di sana ini adalah pertama kali kampung itu ada di Kota Semarang, di mana tempat orang Islam itu untuk menuntut ilmu dari membaca untuk belajar Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, pada saat itu kan di dekatnya kota di Semarang ini kan ada namanya Pelabuhan Tanjung Mas. Di sana di Pelabuhan Tanjung Mas ini menjadi salah satu embarkasi haji. Kemudian karena di situ menjadi pusat perdagangan, orang menunggu, kemudian orang menunggu haji datang, orang mau berangkat haji, kemudian perdagangan. Lama-lama datanglah bangsa Melayu. Oh, dari situ. Dari situ. Kemudian bangsa Melayu datang dan mereka itu tidak hanya dari Indonesia saja, ada masyarakat Bugis, dari Banjar, tapi juga dari Madagaskar dan sebagainya. Kota Semarang ini jadi pusat perdagangan kan di wilayah di sana di pelabuhan itu. Pas setelahnya datang VOC Belanda, gitu. Netherlands nih ya. Netherlands gitu. Nah itu yang jalur rempah ya. Jadi kalau dulu jalur sutra, jalur rempah. Nah akhirnya mereka datang, mendesaklah kaum dari orang-orang dari Tiongkok itu untuk masuk ke dalam tengah. Nah mereka kemudian berdiam di situ yang sekarang ini adalah Pecinan. Nah di Pecinan itu kemudian ada namanya mendirikan kelenteng-kelenteng. Di sana ada kelenteng Taikaksi, kemudian ada kelenteng Gang Lombok gitu ya. Ada nama ininya lah, nama Cinanya gitu, Chinese-nya. Nah, kemudian karena bangsa Tiongkok ini masuk ke dalam, berpindahlah ini yang didiami sekarang ini Little Netherlands ini adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda. Iya. Kenapa pentingnya ini harus direvitalisasi? Padahal itu udah lama banget gitu kan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kawasan itu kan sangat menarik, Mbak. Karena yang pertama, di dalam kawasan ini kan adanya pluralisme. Dan di dalam proses mereka ini bergaul zaman dulu, itu timbullah pluralisme, kemudian toleransi beragama, toleransi berdampingan dengan ada namanya warak ngendok, Mbak. Oh. Inilah simbolnya. Oh ini, Iya. saya juga sempat lihat di museum nih ya. Mungkin simbolnya ya ini adalah kepala naga, ini adalah leong, ini adalah dari Tiongkok. Kemudian ini badan ini burak gitu ya istilahnya, ini adalah simbol dari Arab atau Melayu. Ini seperti ada kayak tulisan Arabnya ya. Kaligrafi gambar-gambar aja. Karena Mbak Ita tadi sudah spill Kota Lama Semarang yang keren banget sekarang. Bahkan di tahun 2022 mengalahkan ya jumlah pengunjungnya. Iya. Borobudur kalah loh sama Kota Lama Semarang. Ya memang itu ada upaya-upaya bagaimana sebenarnya kota lama ini kan menjadi hub dari super prioritas Borobudur kan. Jadi kan ada super prioritas yang sekitar 10 ya kalau nggak salah 10, dan masing-masing ini kan punya hubnya, masing-masing punya connectingnya, hubnya lah. Kota Semarang ini kota lamanya ini khusus menjadi hub dari Borobudur. Tapi berbicara juga sekarang ini udah 2023, mau 2024 tentunya era modernisasi ya Mbak ya. Tapi Mbak Ita sebagai wali kota Semarang tetap menjaga living heritage yang ada di sini. Betul. Seperti apa sih Mbak? Nanti kita bahas ya. Setelah jeda yang satu ini tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Keberagaman etnis menjadi gambaran bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak dahulu kala di kota Semarang Lama. Terbukti dari 4 situs besar di kawasan kota Semarang Lama, yaitu Kampung Kauman yang dihuni etnis Arab, Kampung Melayu yang terdapat banyak pedagang keturunan bangsa Melayu, Pecinan dengan mayoritas etnis Tionghoa, serta Oud de Stad, kawasan orang-orang Eropa yang letaknya saling berdekatan. Beragam etnis yang hidup berdampingan membentuk kebudayaan dan saling beralkulturasi mempengaruhi satu sama lain. Tak heran bila di kawasan ini tersimpan berjuta kenangan dari tiap manusia dengan berbagi kegiatannya yang tidak bisa dibiarkan menghilang begitu saja. Jadi wajar bila pemerintah Kota Semarang
ingin kawasan cagar budaya nasional yang telah ditetapkan sejak 19 Agustus 2020 ini tetap hidup dengan berbagai aktivitas manusia di dalamnya. Kalau kita ngomongin ya Mbak, kita berbincang mengenai heritage yang ada di Kota Semarang, sejarahnya, keindahan bangunannya, akulturasi budayanya nggak akan habis. Tapi tadi sebelumnya kita sudah sempat spill sedikit mengenai living heritage ya Mbak. Ini juga menarik banget di tahun 2023, bisa dibilang abad ke-21. Tapi di Kota Semarang juga masih ada loh situs-situs yang terus dipertahankan sejak abad dahulu kala. Sekarang masih dipertahankan dan juga direvitalisasi bahkan oleh Pemkot Semarang. Bagaimana sih Mbak living heritage yang ada di sini? Tidak hanya bangunannya nih pemirsa, tapi juga masyarakatnya. Seperti apa Mbak? Iya, jadi kami membuat konsep yang di living heritage ini juga bagaimana mengangkat masyarakat di wilayah tersebut. Kami juga memberikan insentif Mbak. Jadi di wilayah cagar budaya, bangunan-bangunan tersebut untuk pembayaran PBB kami potong 50%. Oke, ya, itu sehingga, sangat membantu ya. Ya, kemudian juga pembangunan-pembangunan di situ kan membangun namanya bangunan lama ini kan tidak mudah. Betul. Susah gitu ya. Ya kayak kita lah Mbak, kan kita semakin tua gitu harus kalau biar kelihatan glowing perawatannya kan botox ya macam-macam sekali gitu kan. Tapi kalau orang masih muda kan tinggal dibedak-bedak aja udah selesai. Segar ya. Ya, seperti itulah bangunan revitalisasi seperti itu, sehingga memang diperlukan bagaimana peran masyarakat, peran dari pemerintah, kolaborasi ini yang bisa menjadi inovasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Lama. Nah, kami juga tidak hanya di Kota Lama Mbak, tapi kan ada yang namanya situs Kampung Melayu. Kauman ini ada Pasar Johan yang sangat terkenal. Lah, itu juga kita lakukan upaya-upaya untuk bagaimana para pelaku UMKM juga bisa melakukan kegiatannya itu ada di situ, sehingga betul-betul dengan bangunan budaya atau bangunan-bangunan cagar budaya tetap pemberdayaan ekonomi multipliernya ini tetap berjalan dan mungkin bisa lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi bagaimana Mbak respon masyarakat nih? Ya. Tentunya mereka happy ya, saya yakin ya, antusias juga ya. Bagaimana Mbak Ita? Ya memang pasti ya Mbak, kalau kita bicara membangun, kemudian juga kita bagaimana melakukan kegiatan, ya pasti ada yang senang, pasti juga ada yang ya kontra, itu wajar, pasti ada. Namanya tetapi hidup, namanya ya, hidup. Tapi bagaimana kita menyikapi? Kita memang menyadari Mbak, pada saat kita revitalisasi ada sebagian juga para pelaku usaha, para penghuni yang lebih dulu ada di situ, sehingga kita ini mencoba untuk sama-sama saling saling menghargai, sehingga apa-apa yang menjadi keluhan mereka, menjadi masukan mereka, kita juga lakukan juga pendekatan-pendekatan. Memang mungkin belum sempurna ya Mbak, tapi kami lakukan terus-menerus. Terkait dengan revitalisasi Pasar Johar yang waktu itu juga dibantu, disupport oleh Kementerian PUPR juga, revitalisasi dulu Pasar Johar yang terbakar. Kemudian Kota Lama ini juga sudah direvitalisasi dan saat ini sudah merambah ke Kampung Melayu. Ya. Semakin meluas ya. Ya, jadi Kampung Melayu ini dimulai dengan infrastruktur dulu. Banyak tantangan ini adalah infrastruktur. Dari sisi anggaran, kemudian yaitu tadi lagi Mbak, cara memfasilitasi dengan masyarakat gitu. Nah, saat ini memang yang ada di Kampung Melayu kami sudah lakukan dan dibantu juga lagi-lagi oleh Kementerian PUPR untuk perbaikan infrastruktur. Tapi memang ada beberapa yang situs-situs di situ yang perlu sentuhan. Kemarin kami juga sudah menyampaikan pada Ibu Dirjen terkait mungkin bisa dibantu lagi revitalisasi Masjid Menara Layur itu, karena itu masjid pertama di Kota Semarang. Iya. Nah, yang menjadi fasilitas pendukung juga yang nggak kalah penting nih Mbak Ita, biar lebih nyaman, lebih indah adalah tempat parkir dan juga tempat sampah nih. Iya. Karena harus menjaga kebersihan dan juga keindahan.
kalau dari ini pariwisata juga ada Sabta Pesona. Betul, Nah, itu seperti apa Mbak Ita? Sudah ada ya di sana ya? Iya, sebenarnya sih tempat-tempat parkir ini sudah banyak, Mbak. Jadi ada yang parkirnya itu ya sebenarnya deket-deket atau di tengahnya kota lamanya. Kemudian ada juga di pinggir-pinggirnya itu. Tetapi kadang-kadang ya ini tadi kesadaran dari masyarakat. Jadi mungkin orang pengennya mau makan itu deket gitu ya, jadi nggak jalan. Tapi sebenarnya kan kalau kita melihat di luar negeri ya Mbak, di kawasan-kawasan heritage itu orang jalan-jalan gitu ya, malah mungkin itu yang dinikmati ya. Tapi mungkin kadang-kadang kan karena hawanya panas Mbak, jadi karena ini bukan di luar negeri ya, kita cuma ada hujan dan summer. Ya kalau kayak gini adem-adem gini enak jalan-jalan. Sore-sore. Tapi itu ya kami ya sekali lagi ini adalah satu pembenahan, satu bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa jalan itu kan sehat gitu ya. Jadi tidak terus harus mobil ini deket dengan lokasi kita mau makan, lokasi kita mau foto gitu ya. Dan kami selalu terus-menerus melakukan pembenahan dan mungkin tadi saya yang kelewat nih Mbak. Iya, saat ini kami juga sedang membuat rencana tata bangunan dan lingkungan itu yang ada di kawasan pecinan. Karena ini yang belum nih, ini masih menjadi PR-nya pemerintah kota. Karena kawasan Kauman sudah dengan ada Pasar Johar, ada Masjid Kaumannya, kemudian Melayu ini juga sudah mulai infrastruktur. Jadi nanti mungkin Old itu malah sudah awal gitu. Bagus ya. Ya, PR dari kami adalah pemerintah kota ini adalah di kawasan Pecinan dan juga Kali Semarangnya, Mbak. Nah, kalau Kali Semarangnya bisa dipakein untuk pakai kapal-kapal. Itu nanti mau diapain ya kawasan Semarang Lama? Jangan di-spill dulu Mbak Ita setelah ini ya. Biar pemirsa tetap bersama kami nih di Sapa Nusantara Kompas TV. Kembali di Sapa Nusantara tentunya masih bersama Mbak Ita dan juga saya Sinta Nusa di sini. Nah, makin seru nih Mbak. Kita berbicara revitalisasi udah, kemudian banyak sekali tantangan-tantangan, infrastruktur dan juga lain sebagainya. Berbicara revitalisasi nih Mbak, membangun hal yang sudah ada dari zaman dulu, heritage dibangun lagi tentu tidak mudah dan tidak bisa sendirian ya Mbak. Butuh adanya kolaborasi. Seperti apa itu Mbak Ita? Jadi sebenarnya memang dibutuhkan kolaborasi. Kita ini kan banyak hal yang mesti harus dikolaborasikan, baik dari segi pendanaan, pengelolaan, kemudian pemberdayaan gitu ya. Salah satu kolaborasi yang penting ini adalah dengan masyarakat juga. Kita bicara bangunan ini sudah bagus, kemudian sudah ada namanya pelaku usaha di situ. Tapi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa datang ke Kota Lama? Kemudian tuntutan-tuntutan apa? Kalau kita bicara bangunan ini sudah bagus, tapi suatu saat kan pasti harus ada pembenahan-pembenahan, termasuk juga infrastruktur. Yang tadi kita sampaikan, mungkin kalau dengan Kota Lama ini sudah sudah berjalan dan ini tinggal menata ke depan terus menerus dibangun terus menerus. Tetapi ada beberapa yang mesti kita masih kolaborasi. Ya contohnya juga ada di kawasan Melayu, kawasan Pecinan, ini yang kita tuntut. Kemudian juga bagaimana kita dengan stakeholder yang lain, bagaimana tadi merawat. Ya kalau tadi mamnya sampahnya, tempat sampahnya sudah ada, tapi buangnya sembarangan. Nah, jangan begitu. Akibatnya kemarin juga ada genangan-genangan karena inlet atau salurannya tersumbat oleh sampah. Caranya nih Mbak, untuk terus menimbulkan roh yang ada di sana nih, bagaimana Mbak Ita? Selain juga tadi banyak masyarakat, komunitas, ada lagi nggak program-program dari Mbak Ita? Ya, yang kedua tentunya adalah bagaimana kita terus membangun kota ya, membangun tidak saja hanya di Kota Lamanya saja Mbak, tapi bagaimana membangun kotanya Semarang. Karena orang kan juga tidak akan
datang itu hanya di Kota Lama atau Semarang Lama, tapi Betul. pasti ke tempat wisata yang lain. Betul. Kemudian juga ke tempat-tempat, kalau di Semarang ini kan kuliner. Kuliner itu hanya adanya enak dan enak banget. Bener, setuju banget. Maknyus lah pokoknya kalau Iya, dari iya. Semarang ini pemirsa ya. Makanya kita harus bisa kolaborasikan lagi kolaborasi gitu, bahwa kita mesti harus bisa menyambungkan, mengintegrasikan tidak hanya Semarang Lamanya saja, tapi dengan wisata religi. Iya. Kalau kita bicara di Kota Lama ini kan wisata heritage gitu ya, tapi bagaimana dengan wisata religinya, wisata alamnya, wisata kulinernya, Iya. kemudian craft, karena Betul. itu kan juga banyak nih, ada ini kerajinan-kerajinan, iya. kemudian juga batik-batik Batik. dan sebagainya, sehingga kita akan bisa menjadikan masyarakat itu sejahtera. Nah Mbak Ita, apakah sejauh ini sudah puas nih Mbak Ita dengan pembangunan khususnya di kawasan Semarang Lama? Belum Mbak, masih banyak yang gitu belum. ya? Iya. Udah cantik langsung banget, ternyata langsung masih nyaut mau ini, ya? langsung nyaut gitu Iya. ya. Jadi banyak sekali yang belum. Yang tadi saya sampaikan, anggaran untuk namanya revitalisasi itu sangat-sangat luar biasa. Oke. Kami sudah membuat ini DED ya Mbak, DED untuk Kali Semarang. Iya. Yang mana Kali Semarangnya tuh yang kayak di luar negeri gitu ya. Itu sampai ini DED masih tahun 2000 berapa ya waktu itu, yang sebelum Covid lah. Iya. Itu sudah sampai hampir 175 miliar, Mbak. Jadi nggak mudah, nggak murah. Nggak mudah. Dan tantangannya pasti juga banyak. Sudah dibangun sungai yang bagus, tapi tantangannya apa? Sampah. Betul. Nah, itu loh Mbak. Itu kembali lagi ke masyarakat loh Iya, padahal. Kan siapa juga yang buang gitu. sampah? Nggak Iya. mungkin sampahnya jalan sendiri. Jalan ya kan? sendiri. Kembali ke kita Iya, ini. kemudian juga pengelolaannya di situ kan, pasti mamanya nanti di situ ada kayak sampan Iya. atau kapal gitu. Ya bagaimana pengelolaannya, jangan sampai nanti sudah sampai jelek dan sebagainya. Tantangan banyak sekali. Kemudian kami juga masih punya PR yang ada di Pecinan. Oke. Pecinan ini Nah, yang belum tadi udah di-spill nih. Iya, tadi Pecinannya juga belum sebagus dengan di Kota Lama. Dan yang tantangan lagi, makanya belum puas gitu ya Iya, Mbak. masih banyak. Masih banyak gitu, bagaimana mengintegrasikan Iya. tadi, mamanya kawasan Kauman dengan Pasar Joharnya, ini kayak di Tanah Abang Iya. gitu ya, Tamrin City yang sampai Betul, malam. betul. Kemudian orang habis belanja, dia jalan-jalan mungkin di Kampung Melayu. Nah, cocok tuh. Iya, kemudian mungkin bisa, ini kan namanya angan-angan ya Nggak apa-apa, kita harus bermimpi setinggi mungkin, Iya, kan, Mbak? gitu kan. Betul. Bisa naik sampan, nanti ke Pecinan, Nah. sampai Pecinan nanti ada habis beli-beli souvenir-souvenir, Iya. nanti jalan-jalan nanti ke Kota Lama, foto-foto. Wow. Kalau Kota Lama kan malam bagus Betul, juga bagus, kan, lampu-lampu ya, lampu-lampu gitu kan. Ya itulah keinginan namanya mimpi untuk bisa. Saya bayangin aja tuh pasti udah indah banget, bagus banget ya Mbak. Semoga Iya. segera terrealisasi ya, Amin, amin, didukung oleh amin. semua pihak Amin. ya. Iya. Matur Terima kasih nuwun Mbak juga. Ita, sekali lagi Iya. perbincangannya, Sama-sama. sehat-sehat, sukses, berkah selalu, terus membangun Kota Semarang dan juga menjadi sosok ibu, wanita dan kepala daerah yang hebat dan Terima dekat kasih. dengan masyarakat. Terima kasih Mbak Sita, sehat selalu juga ya Mbak. Ini Terima ya, kasih. Semarang semakin Semakin hebat. Setelah bertemu dan merasakan langsung semangat yang ada dalam jiwa wali kota Semarang, seakan mengetuk hati dan membuka mata saya kalau kawasan kota Semarang Lama tidak hanya harus tetap ada, namun sudah semestinya terus mempercantik diri dari hari ke hari. Pemerintah Kota Semarang terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder terkait untuk membuat proses revitalisasi dapat berjalan dengan sempurna. Namun tentunya, dukungan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan agar revitalisasi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Konsep living heritage membuat kita mengerti makna dari sejarah, makna dari semangat masa lalu, dan makna akan pelestarian budaya yang berdampak pada kemajuan masyarakat di sekitarnya. Perjalanan saya di Kota Semarang cukup sampai di sini. Pastikan kota Anda menjadi tujuan Sapa Nusantara di episode selanjutnya.